Halo Pak Direktur, belum ada suaranya. Ya, Nah, baik, terima kasih. Enggak, ini hostnya masih unmute saya, jadi saya nggak bisa buka ya. oh iya, maaf. Hostnya, Aduh. hostnya. Jadi, oke, baik, nggak apa-apa. Ini kali ini, peserta apa-apa nih kalian bertanya ini ke kelas saya ini. Oke, baik. Jadi memang apa ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang dampaknya luar biasa Bapak Ibu ya. Dan yang terdampak ya salah satunya di antara salah banyak ya, yang terdampak itu ya para penyelenggara ibadah umroh, kemudian para penyelenggara ibadah haji khusus ya. Dan ya, saya yakin termasuk juga kawan-kawan dari KBIHU yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Bahkan ada yang menyampaikan ke saya, misalnya beberapa hari yang lalu banyak yang menyampaikan, Pak Arfi, nggak usah dicabut izinnya juga, itu PPU pada bangkrut kok, pada mati dengan sendirinya. Ya enggak lah, dan seperti itu. Ya kita harus tetap optimis. Memang kemudian terdampak dan kemudian overhead ya. Artinya overhead itu ya pengeluarannya tidak sebanding dengan pemasukan, bahkan sudah ada beberapa yang banting setir, ada beberapa yang memberhentikan karyawannya, ada yang PHK, ada yang membayar gaji 25% karyawannya. Memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya dari sisi Kementerian Agama tentu tidak bisa berbuat banyak terhadap penyelenggara ibadah umroh. Yang bisa kami lakukan adalah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Agama. Kami memberikan relaksasi, ya, kami memberikan kemudahan dalam konteks perizinan. Kami memberikan kemudahan dalam konteks akreditasi. Selama itu di bawah kewenangan dari Kementerian Agama, ya tentu kami juga harus berkontribusi ya terhadap para penyelenggara ibadah umroh, berkontribusi juga terhadap para penyelenggara ibadah haji khusus di masa pandemi ini. Nah, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan maskapai penerbangan, bahwa kenyataannya banyak jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya ya. Jadi ada dua opsi. Pertama adalah opsi refund dan kedua adalah opsi reschedule ya. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan seluruh maskapai penerbangan, dan mereka memahami kondisi ini dan memberikan kemudahan bagi yang proses refund diproses, kemudian yang reschedule diberi batas waktu setahun, 2 tahun, ya pokoknya kapanpun siap berangkat, ya tidak hangus lah, ya. Termasuk juga masalah visa, ya visa juga sudah kami koordinasikan dengan kedutaan besar Arab Saudi di Indonesia, agar kapanpun yang tadinya sudah berproses, karena visa ini kan berbayar sekarang, ya. Kalau dulu gratis, tapi selama 2 tahun terakhir visa ini berbayar, ada biayanya, dan kami juga sudah berkoordinasi untuk mengamankan kapanpun bisa dipakai apabila yang sudah keluar visanya, termasuk juga hotel, transportasi, kontrak layanan lah, atau LA kalau bahasa kawan-kawan itu ya, atau alliance arrangement ya. Alhamdulillah kita sudah amankan semuanya, kapanpun apabila jemaah ingin berangkat dan memang sudah ada payment di situ, sudah ada transaksi di situ. Tapi karena pandemi ini jemaah tidak berangkat, ya tidak terpakai. Tapi kapanpun akan pakai, misalnya akan berangkat, itu insya Allah sudah kita bicarakan dan insya Allah aman, tidak ada masalah itu ya. Emang awalnya ini agak rumit, tetapi ya setelah kita melakukan koordinasi, pertemuan yang secara intensif dengan beberapa stakeholder, ya alhamdulillah ini bisa berjalan dengan aman. Mungkin yang potensi masalah di sini adalah mengamankan dana jemaah yang ada di PPU itu, ya.
karena ini terus terang dalam kondisi begini ya kami agak susah untuk memantau, mengawasi dan memonitor dana jemaah yang ada di PPU sebagai dampak dari penundaan ini ya. Kami tidak ingin terjadi misalnya ketika jemaah akan berangkat, ini yang memilih opsi reschedule ya. Ketika jemaah akan berangkat ternyata dananya sudah nggak ada di PPU. Nah ini bahaya, ini bom waktu sebenarnya. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholder. Saya tidak bisa sebutkan di sini ya, di dalam mengantisipasi agar ini tidak menjadi bom waktu lah, kira-kira seperti itu. Itu Pak Cecep. Kemudian ini ya untuk ya memang kita berbicara di aturan Pak. Ya. Kita berbicara di regulasi bahwa untuk menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu harus biro perjalanan wisata yang berbadan hukum, bukan yayasan. Bukan yayasan, iya. Jadi biro perjalanan wisata yang berbadan hukum. Nah, berbadan hukumnya ini adalah bentuk perseroan terbatas. Ya. Jadi silahkan dirubah yang tadinya yayasan menjadi perseroan terbatas. Ya. Kemudian setelah itu silahkan diurus untuk menjadi biro perjalanan wisata. Ya, sekarang mudah Pak. Sekarang sudah online semua, sudah OSS. Nggak perlu lagi datang ke sana kemari untuk mengurus semuanya ini. Tinggal online, ya. Tinggal masuk ke sistem OSS. Situ sudah ada sudah ada panduannya, ya. Sudah ada panduannya, prosesnya seperti apa, sangat mudah sekarang, sudah online. Apabila ingin merubah, artinya ingin mendirikan perseroan terbatas, ya. Jadi mohon maaf, bukan yayasan. Jadi ini bicara undang-undang, ya. Apa perbedaan yayasan dan perseroan terbatas itu ada tentunya, ya. Ini biar lebih profesional dan sebagainya, kemudian lebih akuntabel, ya. Karena ini kan dilindungi dengan undang-undang perseroan terbatas. Dan persyaratannya mudah, Pak, ya. Persyaratannya mudah kok sekarang, apalagi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja itu justru memberikan kemudahan bagi investor, bagi masyarakat, bagi KBIHU yang ingin berusaha menjadi PPU misalnya. Itu persyaratannya cukup mudah sekarang, ya, dan sudah online prosesnya. Itu Pak, ya, silakan lagi. Baik, terima kasih Pak Direktur, Bapak Ibu yang terhormat, yang mudah-mudahan kita masih semangat, ya. Ini masih ada Pak Direktur ini. Di antaranya kaitannya dengan standarisasi harga, ya. Kalau tadi umroh, ya, sekarang menyangkut tentang PIHK atau haji khusus, ya. Ini ada satu pertanyaan di antaranya dari Pak Arifianto Hegal. Ini menyampaikan pertanyaannya adalah bahwa di daerah-daerah khususnya itu banyak yang memberikan penawaran harga, ya. Ada yang sekian, mungkin ada yang sekian, gitu kan. Kaitannya dengan penawaran-penawaran itu, sebenarnya pemerintah memberikan patokan nggak sih? Kalau umroh tadi 20 jutaan atau sekarang 26 ya kurang lebih, ya. Nah itu mungkin yang pertama. Keduanya kaitannya dengan sebenarnya menyangkut tentang apa ini dari Pak Ahmad Ripani, ya. Apakah ada batasan jumlah visa, ya, untuk jamaah furoda yang dikelola oleh PIHK? Nah itu dulu Pak, mungkin ya kita ya sedikit-sedikit aja lah, nyantai, ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus ini, ya, para praktisi pertanyaannya. Ya. Jadi gini, ini kan kalau haji khusus sama dengan umroh sebenarnya, kan basisnya pelayanan. Iya. Jadi kalau dalam usaha itu ya semakin bagus pelayanan,
ya harganya juga semakin bagus lah. Ya. Tapi ya kami mempunyai kewajiban untuk menetapkan standarnya. Pertama standar pelayanan minimalnya, dan kami mempunyai kewajiban untuk menetapkan harga. Ya. Nah untuk haji khusus itu standar itu harga minimalnya adalah sebesar 8.000 US dollar. Ya. Itu haji khusus 8.000 US dolar. Dan untuk setoran awal yang disetorkan ke BPKH yaitu sebesar 4.000 US dollar. Ya, ini mainnya dolar kalau haji khusus. Dan waiting list masa tunggu untuk haji khusus itu 6 sampai 7 tahun. Ya. Jadi kalau haji khusus juga sudah ada daftar tunggunya sejak tahun 2010 sudah ada waiting listnya. Jadi kalau daftar sekarang haji khusus ya baru bisa berangkat 6 sampai 7 tahun yang akan datang. Karena dengan kuota 17.000 sekian dan jumlah waiting list sekarang sudah hampir 100.000 ya, bergerak terus. Jumlah waiting list haji khusus itu sudah hampir 100.000. Lain dengan reguler. Jumlah waiting listnya hampir 5 juta ya kalau reguler. Makanya masa tunggunya 20 ratanya itu 20 tahun sampai 21 tahun kalau reguler. Haji khusus sekian. Jadi ada harganya untuk haji khusus yaitu minimal 8.000. Tapi perlu diketahui juga karena ini berbasis kepada pelayanan, tentu beberapa penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu menjual ya macam-macam variatif ya. Ada yang 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 US dollar, ada yang sampai 20.000 US dollar ya. Ya macam-macam karena ini tergantung pelayanan. Misalnya mereka sekamar berdua ya kan. Terus hotelnya juga di Tower Zamzam. Terus wukufnya misalnya itu di maktab ya, maktab yang ada taman-tamannya, ada kincir airnya dan sebagainya gitu kan, dibuat senyaman mungkin ya. Memang ya implikasinya adalah kepada harga. Kemudian maktabnya di Mina itu di 111 persis di samping Jamaroh ya. Kalau kita kan di 70 di maktab di balik gunung itu di Muaisim ya, di maktabnya ya bisa sampai 4 kilo 5 kilo perjalanan. Tapi untuk maktab haji khusus di Mina yaitu di dekat Al-Baik, di situ di samping Jamaroh, emang dekat ya, memang cukup mahal dan masa tinggal juga maksimal 25 hari, lain dengan reguler ya. Jadi ya variatif harganya, tapi minimalnya itu 8.000 ya. Ada yang menjual 10.000, ada yang menjual sampai 20.000 ya, macam-macam Pak. Jadi itu untuk untuk harga ya. Kalau visa furoda ini sebenarnya hakikatnya adalah undangan ya. Jadi visa furoda ini hakikatnya adalah undangan. Visa mujamalah ini hakikatnya undangan. Ini memang tidak diatur sebelumnya, tetapi setiap tahun selalu ada. Ya. Jadi kalau sudah operasional haji Bapak Ibu sekalian, itu sudah macam-macam model visa itu. Ya, udah aneh-aneh visa itu. Ada ya visa mujamalah yang kita legalkan sekarang. Ada visa amir musim, ada visa ziarah, ada visa macam-macam kalau sudah operasional haji itu. Makanya banyak masalah itu. Yang jelas selama dia bukan visa haji, ya itu yang jadi masalah itu. Tapi kenyataannya ada, ya. Ada kenyataannya ada visa amir misalnya, macam-macam. Untuk visa furoda ini tidak ada unlimited, tidak ada batasannya, tergantung permintaan ya.
nggak ada batasnya, tergantung permintaan dan harganya juga ya lumayan bagus kalau visanya aja, karena memang dia tidak ada waiting listnya. Jadi daftar sekarang, daftar tahun berjalan, tahun itu juga bisa berangkat kalau visa Foroda ini, ya. Tapi di sini ada potensi masalah Bapak Ibu sekalian dengan visa Foroda ini, karena biasanya kebanyakan, bukan berarti semuanya enggak, kebanyakan visa Foroda ini keluarnya the last minute, ya, mendekati closing date, closing keberangkatan itu, ya. Jadi kadang-kadang masalah di sini, potensi masalah di sini yang sering kami tangani, misalnya ya visanya sudah keluar, karena visanya kan di akhir, visanya sudah keluar tapi tidak dapat tiket penerbangan, atau sudah booking tiket tapi visanya nggak keluar, ya. Ini banyak masalah di sini, biasanya seperti ini dia ini. Karena ini kan visa di luar visa resmi, yang di luar kuota resmi, ya, kuota resmi yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia, misalnya di luar kuota yang 221.000 gitu. Jadi nah ini kadang-kadang maktabnya juga tidak jelas dan harganya juga cukup mahal, minimal 15.000 US dollar, ya. Tapi memang kelebihannya tidak ada tidak ada waiting listnya, tidak ada masa tunggunya. Jadi daftar tahun ini, ya tahun ini juga berangkat asal ada uangnya, asal berbayar. Ya. Jadi nggak ada batasnya kalau visa Foroda ini, itu Pak. Baik, terima kasih Pak Direktur. Masih berlanjut Pak? Ayo lanjut. Masih ya, silakan. Terima kasih. Ini masih banyak Pak. Ayo lanjut silakan. Ya, baik. Ini yang menarik ini pertanyaan juga nih, Manung. Bagi saya juga menarik ini Pak, kaitannya dengan sertifikasi pembimbing haji dan umroh profesional, ya, yang dikerjasamakan antara kita nih. Ini Pak Ihsan Saputra, beliau mempertanyakan, saya ingin bacakan saja bahwa mengenai sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh ini Pak, pertanyaannya adalah apakah dalam kegiatan pemberangkatan jamaah umroh dan haji khusus dengan travel sebagai PPIU atau PIHK wajib memiliki tour leader yang memiliki sertifikat pembimbing haji yang dikeluarkan oleh Kemenag. Nah ini mungkin nanti Pak Direktur bisa menjelaskan. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Pak Cecep Rahmat, ini sama-sama Cecep nih Pak, cuma Pak Cecep Rahmat. Beliau mempertanyakan kaitannya dengan ini masa pandemi ini, kaitannya dengan Siskohat. Beliau mempertanyakan adalah tentang pemberangkatan umroh di masa pandemi ini dengan kalau kaitannya dengan vaksin, ya, apakah sistem Siskohat juga masih diberlakukan? Nah itu pertanyaan dua aja dulu Pak, biar kita sedikit-sedikit. Ya, terima kasih. Mungkin tadi maksudnya bukan tour leader ya. Kalau dalam dunia kepariwisataan itu ada tour guide, ada tour leader. Ya. Itu berbeda itu dalam dunia kepariwisataan. Jadi ini mirip-mirip misalnya ketua kloter sama pembimbing ibadah. Ya seperti itu kira-kira ya. Jadi mungkin tadi bukan tour leader. Oh iya, kalau ini adalah pembimbing. Iya, siap. Pembimbing. Jadi kita mengatur regulasinya setiap 90 sama Pak. Setiap 90 orang ya. Setiap 90 orang setiap 45 orang jemaah. Ini haji khusus atau umrah ya tadi ya? Ini kaitannya dengan haji khusus Pak. Haji khusus ya? Oh iya. Jadi di dalam haji khusus itu ada 3 komponen petugas. Ya. Pertama adalah dari unsur pengurus PIHK. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembimbing ibadah. Kemudian yang ketiga adalah dokter atau petugas
atau petugas kedokteran. Tuh, ya. Jadi kalau haji khusus itu ada jemaah, ada petugas. Nah, petugasnya itu terdiri dari 3. Satu dari unsur dari pengurus PIHK-nya. Kemudian ini pengurus PIHK biasanya berfungsi sebagai tour leader, ya. Kemudian pembimbing ibadah, kemudian dokter, ya. Ini ada rasionya gitu. Nah, kalau dokter misalnya setiap 90 jemaah haji khusus wajib menyediakan 1 orang dokter. Kalau pembimbing ibadah setiap 45 orang jemaah haji khusus wajib menyediakan 1 orang pembimbing, ya. Sampai saat ini ya memang kita belum mewajibkan, karena di haji khusus juga kita sebenarnya ada rutin yang dibiayai oleh dana dana BPIH, dana optimalisasi, ya. Tapi ini dikhususkan bagi pembimbing haji khusus. Kami setiap tahun rutin melaksanakan sertifikasi pembimbing manasik untuk haji khusus yang dibiayai, bukan mandiri, tapi yang dibiayai dari dana optimalisasi, ya. Tapi tahun lalu nggak ada karena pandemi, ya kita nggak ada tahun lalu. Sudah berapa angkatan? Dengan UIN kan kita pernah kerjasama, ya. Betul. 2 angkatan pertama, Pak, ya. Iya. Kan pimpinan punya kebijakan yang lain akhirnya. Gitu. Tapi memang kita sekarang mengembangkan agar menjadi pembimbing pelaksanaan sertifikasi atau pembimbing manasik haji khusus, termasuk juga umroh itu secara mandiri. Apapun itu, yang jelas kita belum mensyaratkan bahwa harus memiliki sertifikat, ya. Bahasanya masih mengutamakan yang memiliki sertifikat. Nah, sesungguhnya nanti Bapak Ibu sekalian, para peserta ini yang mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menjadi pembimbing travel, baik itu umroh maupun haji khusus, ya. Atau mungkin sudah ada sebenarnya di sini, ya. Mungkin sudah ada. Sudah ada sebenarnya di sini, ya. Yang sudah menjadi pembimbing di PPU maupun di PIHK, ya, sangat besar kemungkinan. Tapi suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian, ya, nanti kita lihatlah, karena rasio yang ada untuk haji khusus memang belum mencukupi, belum memungkinkan bagi kami untuk mewajibkan setiap pembimbing harus tersertifikasi. Tapi suatu saat kita akan mengarah ke sana. Makanya kita terus memacu, terutama agar diadakan secara mandiri seperti saat ini oleh Jatim ini, ya, agar nanti bisa rasionya itu terpenuhi untuk pembimbing yang bersertifikat. Itu Pak Cecep, silakan, masih ada lagi? Baik, iya, masih banyak ini Pak. Tidak apa-apa, lanjut. Oh siap, kalau begitu terima kasih. Ya, ini diantaranya pertanyaan selanjutnya adalah kaitannya dengan dari Pak siapa ini, Pak baik, mohon maaf ya, ini dari Pak, biar saya agak lihat ininya Pak, diantaranya ini dari Pak Ustadz Ahmadi Rojali jawab ini, dia mempertanyakan kaitannya dengan apakah sama nih penyelenggaraan haji khusus dengan haji furoda pada sisi pengawasan. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan sebenarnya ya kaitannya dengan itu oleh Pak Direktur dari sisi pengawasan dan pembinaannya. Kemudian juga ini dari pertanyaan lain kaitannya dengan menyangkut tentang undang-undang ya, undang-undang haji dan nomor 8 tahun 2019 kaitannya dengan pembinaan dan pelayanan. Bisakah jamaah haji khusus visanya dari Bandara Jakarta ya?
mohon pencerahan dari Pak Direktur. Maaf, apa tadi? Yang kedua? Yang kedua kaitannya dengan ini saya bacakan saja Pak. Undang-Undang tahun 2019 tentang pembinaan, pelayanan dan seterusnya itu bisakah kaitannya dengan jamaah haji khusus itu? Tem visanya dari Bandara Jakarta. Nah, seperti halnya haji reguler, embarkasi Jakarta, stem visanya dan kedatangannya di Cengkareng. Saya mohon mungkin penjelasan dari Pak Direktur. Kemudian ini pertanyaan lain adalah dari Pak Makmun ini kaitannya dengan tadi sebenarnya sudah ditanyakan sih ya, sudah dijelaskan menyangkut tentang biaya pajak di Saudi Arabia ya, yang visanya juga harus bayar gitu kan dan lain-lain. Itu mohon penjelasan dari Pak Direktur. Ya, baik. Jadi kalau untuk mujamalah atau visa undangan ini cuma dua hal. Pertama, wajib diberangkatkan oleh PIHK. Itu aja, satu. Kemudian yang kedua, setiap keberangkatan wajib melaporkan. Ya. Jadi itu aja pengaturan dari regulasi. Tidak, kita nggak terlalu banyak ikut campur mengenai manasiknya, mengenai pembimbingannya, mengenai standar pelayanan minimalnya, belum sampai ke sana. Kita juga tidak mengatur mengenai kuotanya. Jadi kalau mujamalah ini cuma dua hal saja yang perlu diketahui. Pertama yaitu saya ulangi lagi mengenai harus diberangkatkan oleh PIHK. Kemudian yang kedua ya wajib melaporkan. Itu aja. Nah, kita juga sedang memikirkan agar ini kan dalam konteks pelindungan hak daripada jemaah. Jadi nanti kami akan membuat juga semacam standar pelayanan minimal untuk jemaah haji bisa mujamalah ini. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir dulu, pajak di Saudi ya ini memang ini dinamikanya Pak ya. Tahun lalu Fed, 2 tahun lalu Fed di Saudi itu hanya 5% ya. Tapi sejak tahun lalu dinaikkan menjadi 15% saat ini pajak. Ya saya nggak tahu lah. Sepertinya Arab Saudi ini sudah agak keteteran juga dari migasnya ya. Jadi dia betul-betul mencari sumber-sumber yang lain ya. Sumber-sumber yang lain ya, salah satunya ya ini contoh kasarnya saja, visa yang tadinya gratis sama sekali 0 rupiah 0 SAR terus sekarang visa berbayar ya, umroh termasuk haji Pak ya. Visa sejak tahun lalu sudah berbayar 300 real ya jemaah haji. Jadi kalau mau bicara matematika ya orang Saudi ya lebih khatam lah, lebih ya matematikanya lebih matang lah gitu. Kita kadang-kadang dikapitalisasi juga, tapi ya gimana lagi, emang di sana Ka'bahnya ya, nggak bisa nggak ada bargainingnya, agak lemah gitu. Nah kemudian untuk STEM, jadi ini bedanya Pak, kalau untuk penerbangan haji khusus itu dia bukan lain dengan reguler ya. Reguler ini kan charter, tapi penerbangan untuk jemaah haji khusus ini penerbangan internasional ya, penerbangan internasional. Jadi ya kadang-kadang ya kalau musim operasional haji khusus itu permintaannya cukup banyak, kadang-kadang tidak memenuhi bahkan jadwal penerbangan berjadwal internasional yang ada ya. Kalau yang besar-besar mereka biasa charter ya, seperti NRA, Argina Reka karena jumlahnya ratusan, 600-700 mereka charter pesawat. Tapi yang kecil-kecil ini kan yang jumlahnya tidak terlalu signifikan, agak kesulitan mencari penerbangan. Sehingga ya penerbangannya macam-macam nih. Ada, tapi nggak banyak sebenarnya. Ya ada dari Medan,
ada dari Jakarta, ada dari Surabaya, ada dari Bali, ya. Tapi kita mengatur untuk SPM-nya 1 kali transit, ya. Kita mengatur standar pelayanan minimal untuk penerbangan haji khusus, yaitu 1 kali transit dengan maskapai yang berbeda, ya, dengan maskapai yang berbeda. Jadi misalnya dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Makassar atau dari Balikpapan, ya, atau dari Pekanbaru, misalnya dari Pekanbaru ke Malaysia, dari Pekanbaru ke Singapura, dari Pekanbaru ke Kolombo, dari sana kemudian baru lanjut ke Jeddah, lanjut ke Madinah, 1 kali transit. Ya aneh-aneh lah kalau ada yang melalui Filipina, ada yang melalui Hong Kong penerbangannya, ya karena mereka memakai penerbangan internasional. Ya. Ada yang ke Jepang dulu baru ke Jeddah, jalan-jalan dulu dia. Ada yang ke Ethiopia dulu baru ke Jeddah. Karena penerbangannya terbatas gitu. Nah, itu kan terkait dengan stamp visanya ya. Ya, stamp visa ini kan ini kan di tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi setiap bandara internasional yang memang bandara internasional itu pasti ada tempat pemeriksaan imigrasi di situ untuk stamp visa. Kalau reguler kan enak stamp visanya di asrama haji. Tapi kalau ini sama, kalau ini ya sama aja, orang mau pergi wisata ke Eropa ya stamp visanya ya di situ, di bandara keberangkatan dimanapun bandaranya, selama itu bandara internasional pasti ada tempat pemeriksaan imigrasi di situ. Itu Pak Dr. Cecep. Ya, terima kasih. Ini mungkin 2 lagi kali ini Pak ya. Ini pertanyaan yang selanjutnya ini kaitannya dengan standar bagi pembimbing yang PIHK-nya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rusdi terkait Puroda, ini masih tetap Puroda juga ini, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa bisa dilaksanakan oleh PIHK ya. Namun ternyata ini pertanyaannya terjadi juga kegagalan di dalam keberangkatan. Benarnya untuk menjadi standar bagi pembimbing yang PPIHK itu kaitannya dengan haji Puroda itu seperti apa sih Pak gitu kan? Nah, itu dari mulai ya mungkin kompetensinya atau apalah ya, mungkin itu yang ditanyakan oleh Pak Mirsi ya. Itu kemudian ini pertanyaan yang lain, secara umum ini banyak memberikan pertanyaan kaitannya dengan haji Puroda Pak. Mungkin secara gamblang lah kaitannya dengan haji Puroda itu seperti apa, sehingga tidak mengakibatkan kekhawatiran lah dari para pembimbing, terutama untuk penyelenggara PIHK atau KPI. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya beberapa tahun lalu selalu mengatakan bahwa haji Puroda, haji Mujamalah itu hutan belantara. Ya, saya terus terang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun 3 tahun yang lalu, karena saya sudah lama berkecimpung, karena ini menang ini sebenarnya ini, ya, dan ujung-ujungnya kasihan jemaah Pak. Jadi kami saya terutama selalu menyampaikan kalau bicara Puroda, haji Mujamalah ini sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 itu hutan belantara itu haji Puroda ini, ya, karena dia pertama visa undangan. Jadi visa undangan itu kan hakikatnya resmi Pak, ya. Dan setiap namanya visa undangan resmi itu tidak ada biayanya sama sekali. Namanya undangan, masa ada biaya? Ya, ketika kemudian ini dikomersilkan, muncullah biaya di situ. Nah, siapa yang mengkomersilkan? Ya Bapak Ibu yang menjawab masalah itu. Dan namanya undangan, masa saya dulu bertanya undangan kok berbayar? Karena hakikatnya itu sebenarnya undangan. Saya selalu dulu ya, tapi sekarang sudah enggak. Saya dulu bilang ini hutan belantara karena ya kami harus siaga 1 ini kalau menjelang closing date
ya menjelang tanggal berapa, tanggal 4, tanggal 5 Zulhijjah itu udah udah siaga lah itu kalau untuk dan numpuk itu di bandara itu ya, untuk Furoda ini, untuk visa mujamalah ini. Belum lagi misalnya ada beberapa lah kasus di sini, misalnya orang yang punya kuota resmi ya, punya porsi, kena porsinya itu misalnya keberangkatannya masih 3-4 tahun, kemudian dibatalkan porsinya, uangnya dikembalikan, kemudian berangkat dengan visa mujamalah, berangkat dengan visa Furoda, dilalahnya nggak berangkat juga gitu, datang ke saya mau daftar lagi, ya antri lagi dong, kan sudah dibatalkan. Saya sampaikan Anda itu zolim kalau begini caranya ya. Bahkan kadang-kadang saya bilang ini udah jari-jari bisnis setan, bukan ibadah lagi. Zolim Pak, kasihan Pak jemaahnya, diarahkan yang nggak jelas gitu. Kok porsinya dibatalkan untuk daftar Furoda, nggak berangkat juga Furodanya, yang datang ya daftar ulang dong kalau begitu, antri lagi 6-7 tahun begitu kan, saya kasihan Pak. Dari nol lagi. Ada beberapa kasus seperti itu Pak. Jadi ya memang ini agak rumit ini untuk Furoda ini, untuk pengaturannya ya. Tetapi kalau memang pertanyaan terkait dengan pembimbing untuk visa Furoda ini sama saja dengan PHK ya, karena toh yang berhak memberangkatkan jemaah haji dengan visa Furoda ini yang makhluknya ya PHK, nggak ada yang lain ya. Hanya penyelenggara ibadah haji khusus yang memberangkatkan. Nah memang kami sudah mengkaji, ini harus ada standar pelayanan juga terhadap jemaah haji dengan visa Furoda, tapi kan dia menempel juga. Jadi rata-rata itu akan digabung dia pada waktu keberangkatan, jemaah yang punya porsi yang kuota resmi dengan jemaah visa Furoda itu bareng berangkatnya, tidurnya juga kadang-kadang bareng. Makanya di situ biasa ada timbul kecemburuan ya, sambil tidur-tiduran mereka ngobrol, Bapak daftar tahun berapa, Bapak tahun berapa, saya ngantri 7 tahun 6 tahun, Bapak enggak, saya daftar tahun ini berangkat tahun ini ya. Di situ ada kecemburuan di situ, itu banyak yang protes ke kami gitu. Saya bilang ya itu fakta ya. Memang ada beberapa yang menyampaikan ke kami gitu. Loh kok Pak, itu kok nggak daftar sih? Kami daftar itu kok nggak ngantri? Kami ngantri 6 tahun, 7 tahun, ya kok ya itu udah legal kok secara regulasi, tapi harganya juga lumayan Pak ya, harganya memang ya lumayan lah ya, menggiurkan lah kalau Bapak Ibu sekalian nanti punya PHK terus jualan haji khusus Furoda ya lumayan lah. Tapi ya hati-hati karena ini hutang belantara ya, tentu kalau salah perhitungan ya bukannya untung ya malah buntung ini ya. Bahkan ada beberapa yang masuk ranah pidana karena hal ini ya, sudah bayar visa, sudah bayar tiket apa segala macam, tapi ternyata visanya tidak keluar ya, itu uangnya udah kepake gimana ya, mau tidak mau ya harus dikembalikan full. Orang nggak berangkat tapi kan kenyataannya uangnya sudah dipakai, sudah dibayarkan visanya, sudah dibayarkan kontrak maktab dan sebagainya, layanan di Arab Saudi, udah booking seat penerbangan. Ini sekali lagi memang sekarang masih agak-agak hutan belantara ini ya. Tapi untuk pembimbing saya yakin sama ya, saya yakin sama pembimbing haji visa Furoda dengan pembimbing haji jemaah haji khusus ya pasti disediakan. Cuma memang kita belum atur ya, nanti kita buatlah standar pelayanan minimal ya seminimalis mungkin lah, nggak terlalu rigid, nggak terlalu detail seperti haji khusus, tapi minimal ya hak-hak jemaah
dengan visa haji furoda ini terpenuhi. Itu Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mohon izin, ini ada 2 lagi pertanyaan Pak. Ya 5 lagi juga nggak apa-apa. Oh, 5 lagi, siap. Ada 2 lagi ini dari Pak Ridwan dan Pak Faisal Majid ini, dari kelompok 2 dan kelompok 1. Pak Ridwan mempertanyakan atau menanyakan kaitannya dengan persyaratan untuk bisa dapat izin PPIU. Ya, sebenarnya berapa sih biayanya gitu. Kemudian bagaimana mengurus izinnya dan kira-kira berapa lama. Nah, itu yang ditanyakan oleh Pak Ridwan. Kemudian yang kedua oleh Pak Faisal Majid dari kelompok 1 juga. Beliau menanyakan tentang bagaimana menyikapi paket umroh dengan pola pemasaran berangkat dahulu, bayar pas nanti sudah pulang. Ya, juga umroh dengan sistem dana talangan oleh non perbankan. Nah, ini oleh non perbankan. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Monggo Pak Direktur. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan nukik-nukik terus nih, ya. Gini, memang kita ada di peraturan menteri, saya mulai dari nomor 2 dulu ya. Memang kita ada di peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018. Di situ ada norma yang mengatakan bahwa PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan jemaah umroh dengan dana talangan. Ya, jelas. Tapi perlu dicermati bahwa itu sebagai PPIU. Ya, PPIU penyelenggara ibadah umroh dilarang memberangkatkan jemaah dengan dana talangan. Ya. Yang pertanyaannya memang ya kalau ada PPIU yang memberangkatkan jemaah umroh dengan talangan, saya balik bertanya, dari mana dananya itu bisa nalangin? Ya. Sebagai PPIU ANSI loh, ya, sebagai PPIU ANSI. Tetapi bahwa kemudian ada pihak ketiga yang legal, yang resmi, yang memberikan dana talangan untuk keberangkatan umroh itu diperbolehkan. Dan ini memang sesuai dengan regulasi dari otoritas jasa keuangan. Ya, ada perbankan, ada lembaga pembiayaan, ada beberapa lah, banyak ya. Saya nggak usah sebut merek. Ada beberapa yang lembaga pembiayaan yang memang mendapatkan izin daripada OJK, ya, lembaga syariah. Yang memang mendapatkan izin untuk memberikan dana talangan untuk memberangkatkan jemaah umroh. Sebenarnya ini kita bahas tugas Bapak Ibu lah. Orang mau berangkat umroh sunnah kok ngutang gitu loh. Coba Bapak kajilah dari segi fikih, ya. Tolong disampaikan pada masyarakat. Ini umroh, ini ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Malah ngutang gitu loh. Ya tolong dikaji lah kira-kira seperti itu. Ya kalau nggak setuju ya silahkan. Tapi saya selalu menyampaikan ke masyarakat, sosialisasi pada masyarakat. Ini ibadah, kita bicara masuk ke istiqoah kira-kira seperti itu. Iya. Ibadah sunnah, kok maksain diri ngutang. Ya enak jemaah, enak penyelenggaranya kalau pulang urusan antara penyelenggara dengan pihak ketiga itu selesai, dan tinggal kemudian urusan antara jemaah dengan pihak ketiga itu. Iya kalau lancar Pak pembayarannya, kalau mandek pembayarannya ya dikejar-kejar debt collector, itu kira-kira pahalanya sampai mana Pak Cecep ya kalau gitu. Iya. Pulang umroh tapi dikejar-kejar debt collector, itu pahalanya mana pahalanya itu ya. Nah makanya berkali-kali kami sampaikan ya istiqoah sih memang
Ya, yang paling ideal itu nabung lunas berangkat, bukan berangkat nyicil baru nyicil, berangkat baru nyicil gitu. Jadi ya kalau nabung kemudian lunas ya baru berangkat, kan enak kalau begitu. Nabungnya pun di bank, jangan nabung di PPIU, di penyelenggara umroh. Karena apa? Karena penyelenggara umroh itu bukan lembaga resmi untuk perbankan. Memang mereka tidak mempunyai kewajiban, mempunyai hak untuk memberikan dana talangan. Tapi memang secara regulasi diperbolehkan, OJK memperbolehkan mengeluarkan izin beberapa lembaga pembiayaan. Memang banyak PPIU penyelenggara umroh travel bekerja sama ya, apalagi payroll misalnya, kalau pegawai negeri kerjasama dengan bank syariah ini misalnya, gajinya di situ, kemudian pergi umroh, nanti tinggal pulangnya ya tinggal tiap bulan dikurangi aja, dipotong gajinya untuk nutupi itu gitu ya. Tapi tolong dikaji lah ya, ini harus ada bahsul masail sebenarnya mengenai ini untuk istitoah pergi biaya umroh gitu ya. Jadi nggak boleh Pak, PPU tidak boleh memberikan dana talangan ya. Yang boleh memberikan dana talangan itu pihak ketiga yang resmi, yang mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan, dari OJK ya. Diperbolehkan kalau itu, silahkan gitu. Tapi dari sisi istitoahnya ya tolong dikaji ya. Kasihan orang berangkat pulang kok masih harus nyicil gitu. Ini jasa ibadah, bukan beli motor ini ya. Kemudian ya kalau ngurus izin mudah aja Pak, saya tegas di sini, tidak ada biaya, 0 rupiah ya. Kalau ada yang ya, tapi syaratnya Bapak urus sendiri. Kalau pakai jasa memang dan pakai jasa ya ada biaya di situ ya, mohon maaf, calok lah misalnya begitu. Makanya kemudian beberapa tahun terakhir saya membangun satu sistem perizinan online ya. Jadi sekarang perizinan itu online Pak, tinggal selama memenuhi persyaratan upload ya, kapanpun upload, mau siang mau malam tengah malam, upload di sistem kami namanya umroh.go.id ya. Di situ ada manualnya, caranya upload di situ ya. Selama sesuai persyaratan kita proses, 14 hari kita proses sampai selesai SK ya. SK-nya pun tidak ada pertemuan sama sekali, nggak perlu datang ke kantor seperti dulu, datang ke kantor ambil SK, enggak. SK-nya setelah selesai di-approve oleh Pak Dirjen, langsung kami email ke pemohon ya. Dan ada penyelenggara umroh di sini, ada nggak? SK-nya langsung kami email ya, tidak perlu datang ke kantor ke Kementerian Agama untuk ngambil SK, udah nggak zaman itu. Jadi perizinan umroh, mohon maaf saya sampaikan di sini, perizinan umroh itu salah satu proses perizinan pertama di Kementerian Agama yang seluruh prosesnya adalah paperless ya, online dan paperless. SK-nya pun sudah kami email langsung kepada pemohon. Jadi udah tidak main basa-basahan lagi, nggak stempel basa, tanda tangan basa, nggak. Udah setahun lebih proses kami sudah online. Cuma satu, memang dibutuhkan rekomendasi dari Kanwil. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pimpinan KBI HU, Majelis Taklim, ya yang ingin mengurus izin itu harus ke Kanwil untuk mendapatkan rekomendasi. Dan untuk mendapatkan rekomendasi itu ada beberapa persyaratan seperti TDUP. TDUP kan sudah WSS sekarang, minimal 2 tahun. Ada 13 item itu. Ada surat keterangan fiskal, laporan keuangan, kemudian akte notaris dan sebagainya. Ya silakanlah datang ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi
untuk mendapatkan rekomendasi memang ada persyaratan. Kalau sudah ada rekom kanwil, ya silakan upload di sistem kami. Ya, nggak perlu jauh-jauh datang dari Makassar, dari mana misalnya datang ke Jakarta. Kayak dulu, kurang dokumen, balik lagi, datang lagi, balik lagi. Ya lumayan harga pesawat tiket. Sekarang sudah online Pak semuanya. Dan saya pastikan 0 rupiah, tidak ada biaya sama sekali. Gitu. Ya, itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Direktur, Bapak Ibu yang terhormat, peserta yang berbahagia. Ya, ini sudah di akhir penghujung kita untuk sesi ini, dan mungkin kita tidak harus lagi menyimpulkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur kaitannya dengan penyelenggaraan haji khusus dan umroh yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk sebagai regulator ya. Mungkin untuk selanjutnya kita ada foto bersama ya. Terakhir Pak sebelum foto ya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua para peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh. Dulu sebenarnya 2 tahun lalu cuma pembimbing sertifikasi manasik haji profesional, nggak ada umrohnya ya. Jadi sejak 2 tahun lalu saya sampaikan kepada Pak Riji, apalah bedanya haji dengan umroh, kan sama aja, ditambahkanlah biar kawan-kawan juga tidak hanya sebagai pembimbing manasik haji, tapi termasuk juga pembimbing manasik umroh. Iya, baik. Jadi uang geraknya lebih luas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti seluruh proses ini dengan lancar ya, sesuai dengan arahan tentu panitia Pak Dr. Cecep dan kawan-kawan dari UIN, para asesor mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan lulus semuanya ya. Dan saya menyampaikan terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima. Emang idealnya sih bertemu secara langsung offline ya. Tapi karena banyak musuhnya di luar, jadi kita dibatasi ya, kita bertemu secara virtual. Tapi insya Allah lah, pertemuan secara virtual ini tidak mengurangi esensi atau makna daripada pelaksanaan materi yang disampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Direktur, mohon izin satu ini kaitannya dengan proses ini, ada permintaan pertanyaan ini yang mungkin Pak Direktur sampaikan ke para peserta untuk bahan penilaian. Kira-kira 1 atau 2 pertanyaan sajalah yang tadi sudah disampaikan materi-materinya itu menyangkut tentang kebijakan penyelenggaraan haji khusus dan umroh. Ya, satu ya, coba dideskripsikan, dinarasikan konstruksi daripada penyelenggaraan ibadah umroh. Ya. Itu satu. Yang kedua ya konstruksi daripada penyelenggaraan ibadah haji khusus. Ya, dinarasikan aja. Oke, narasi ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Direktur yang sangat luar biasa ini di dalam menyampaikan materinya. Mudah-mudahan semuanya masih semangat besok dan sampai kita hari Rabu yang akan datang juga diberikan kesehatan. Sekali lagi kami atas nama yang mengawal materi kali ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu untuk Pak Direktur ataupun Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan kita membawa keberkahan. Sebelum diakhiri, mungkin ada foto bersama untuk dokumentasi kita ya. Silakan diawali. 1,
2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Baik, ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Satu lagi katanya. Siap dengan caranya masing-masing. Semangat. Jempol katanya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, salam sehat semuanya. Saya izin pamit ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan untuk memberikan pengarahan kepada kami semua. Ya, selanjutnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya berikan lagi kepada panitia untuk mengawali ini atau mengakhiri ini. Sekali lagi saya atas nama moderator mohon maaf apabila hal-hal kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.